Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Tak sembarangan memberikan nama Sunan Giri kepada Raden Paku atau Djoko Samudro, yang gelar Sunan hanya diberikan kepada bangsawan yang terhormat, atau sebagai gelar kehormatan yang berasal dari kata Jawa kuno susuhunan, yang berarti yang dimuliakan, yang dijunjung tinggi, atau sesembahan. Sebutan ini berlaku bagi orang yang diagungkan dan memiliki kedudukan tinggi, khususnya dalam ilmu agama dan pemerintahan. Namun, ada versi lain yang menyatakan bahwa kata sunan yang disandangkan kepada seseorang merupakan kata lain dari sunam, sunnah, panchtatam. Dalam konteks keislaman, sunan adalah penghormatan bagi tokoh agama yang senantiasa mengikuti sunnah atau ajaran baginda Nabi SAW. Gelaran sunan melekat pada Raden Paku setelah ia mendirikan sebuah pesantren sebagai bagian dari upaya dakwah Islamnya di sebuah perbukitan di Gresik yang kini terletak di wilayah Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas. Pesantren itu diberi nama Pesantren Giri karena berlokasi di daerah pegunungan. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Dari sinilah panggilan Sunan Giri muncul, dan melalui pendidikan di pesantren itulah dakwah Islamnya dimulai. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi dengan nama Jaka Samudro atau Raden Paku. Ayahnya, Syekh Maulana Ishaq, berasal dari keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hussein, putra Sayyidah Fatimah. Sedangkan ibunya, Dewi Skardadu, adalah anak dari Raja Blambangan, Bre Wirabumi, yang merupakan putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit. Sunan Giri memiliki silsilah yang menunjukkan hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad melalui garis ayahnya. Dari sekian nama yang melekat pada Sunan Giri, ada nama lain yang menjadi nama sandang saat masa kecilnya. Nama tersebut diresmikan dengan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah, yakni nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Namun, nama lain yang melekat pada Sunan Giri adalah sebagai bagian dari asimilasi budaya dan penghormatan terhadap kultur nama-nama Jawa. Ia juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Raden Paku, Djoko Samudro, Abdul Faqih, dan Prabu Satmata. Nama Sunan Giri yang melekat padanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Ada cerita lain yang tak kalah menarik tentang penamaan dan masa kecil Sunan Giri, sehingga ia sering berganti-ganti nama sebagai upaya untuk menyembunyikan jati dirinya. Begini ceritanya. Sebelum kelahiran Sunan Giri, ayahnya diusir dari Blambangan karena mengajak Menak Sembuyu untuk masuk Islam. Ketika Sunan Giri masih bayi, ada fitnah yang sengaja dihembuskan untuk melenyapkan Ainul Yakin, bayi dan keluarganya, dari bumi Blambangan. Fitnah yang dihembuskan begitu santer hingga melekat kuat di masyarakat Blambangan, yang menganggap Ainul Yakin bayi sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit. Dewi Sekardadu, ibunya, mencoba mencari anaknya di sepanjang pantai, tetapi ia meninggal sebelum bisa menemukannya. Ada pula versi cerita yang menyebutkan bahwa Dewi Sekardadu meninggal saat melahirkan Sunan Giri. Bayi Sunan Giri kemudian ditemukan dalam sebuah peti oleh awak kapal dan diserahkan kepada seorang saudagar perempuan di Gresik bernama Nyai Gede Pinatih. Nyai Gede Pinatih kemudian mengangkat Sunan Giri sebagai anak angkatnya. Karena ia ditemukan di lautan, anak tersebut dinamakan Djoko Samudro. Ketika dewasa, Djoko Samudro belajar di bawah bimbingan Sunan Ampel di Surabaya. Pada usia 7 tahun, tanda-tanda kewalian Sunan Giri sudah terlihat. Ia rajin belajar, pendiam, berpuasa sunnah, mukanya bercahaya, dan kebiasaan berpuasa itu ia lakukan hingga akhir hayatnya. Karena sangat sayang terhadap Sunan Giri, yang saat itu masih dikenal sebagai Jaka Samudro yang menjadi santri di pesantren Ampel Denta, yang didirikan oleh Sunan Ampel, Sunan Ampel kemudian mengganti nama Jaka Samudro menjadi Raden Paku. Di pesantren tersebut, Sunan Giri belajar tentang ilmu agama, Al-Quran, hadis, fiqh, dan tasawuf,
di bawah bimbingan langsung ayah angkatnya sekaligus gurunya, yaitu Sunan Ampel. Karena kecerdasannya dalam menyerap ilmu agama, ia diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Nama pemberian Sunan Ampel ini yang sebenarnya diresmikan dan langsung berdoa, selametan dengan memotong kambing sebagai akikah. Setelah belajar agama dari Sunan Ampel, Sunan Giri semakin haus akan ilmu pengetahuan agama. Selama puluhan tahun, ia menghabiskan waktu untuk pendidikan di pesantren. Sunan Giri kemudian melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Namun, sebelumnya ia mendapat informasi bahwa ayah kandungnya yang sempat terusir dari Belambangan dan tinggal di Banda Aceh, sebuah kota yang dianggap sebagai serambi Mekah. Dalam perjalanannya menuju Tanah Suci, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Ayahnya menyarankan agar ia memperdalam ilmu agama di Mekah dengan bersungguh-sungguh. Setelah pengembaraan mencari ilmu di Mekah, ayahnya berpesan agar Sunan Giri bisa mengamalkan ilmunya di kampung halaman dan mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Sepulangnya dari Mekah, Ainul Yakin sangat teringat dengan amanah ayahnya untuk mendirikan pesantren. Untuk memperoleh dana yang cukup bagi pembangunan pesantren, Sunan Giri juga terlibat dalam usaha dagang yang dimiliki oleh ibu angkatnya. Ia tidak hanya berdagang di wilayah Jawa, tetapi juga menjangkau daerah lain, termasuk Makassar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sunan Giri untuk dakwah dan menyebarkan agama Islam lebih luas di tempat-tempat yang ia singgahi. Ia tidak hanya memberi contoh sebagai pedagang yang jujur, sopan santun, dan lembut melayani pembeli. Sunan Giri juga memanfaatkan setiap jeda waktu untuk mengajak kaum muda dan masyarakat umum dari semua lapisan untuk mengenalkan agama Islam dengan cara yang bijak, lemah lembut, dan tutur kata yang baik, tanpa bermaksud menggurui, apalagi dengan paksaan. Setelah cukup dana untuk membangun pesantren yang diperoleh dari hasil usaha halal yang dilakukan bersama ibu angkatnya, Sunan Giri memutuskan untuk mendirikan pesantren sendiri yang diberi nama Pesantren Giri Kedaton pada tahun 1487 M. Lokasi pesantren ini dipilih di sebuah perbukitan di Gresik yang seiring dengan perkembangan Islam berkembang menjadi sebuah kota dan pusat pemerintahan serta penyebaran Islam. Sebagaimana umumnya para wali yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda-tanda kewalian, Sunan Giri juga memiliki banyak karomah. Meskipun memiliki banyak karomah dan doa-doanya cepat terkabulkan, kemampuan luar biasa yang dimiliki Sunan Giri semata-mata digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Salah satu karomah yang dimiliki Sunan Giri adalah kemampuannya membuat nasi yang tidak habis saat membangun Telaga Pegat. Saat membangun Telaga Pegat, Sunan Giri hanya memiliki sedikit beras untuk dimasak menjadi nasi. Sunan Giri berdoa agar nasi yang dimasak bisa cukup untuk ribuan santri. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nasi tersebut tak pernah habis meskipun diambil oleh ribuan santri. Karomah lainnya adalah kemampuan Sunan Giri mengubah pasir menjadi kopi atau emas, mengubah pena menjadi keris, serta mengubah batu menjadi gajah. Ia juga mampu menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan barang dagangan saudagar yang tenggelam di samudera. Bahkan ada versi lain yang berkembang bahwa nama Joko Samudro bukan karena Sunan Giri dibuang ke laut saat bayi, tetapi karena jasanya menyelamatkan harta dagangan saudagar yang tenggelam. Sunan Giri meninggal dunia pada tahun 1505 M. Jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari kisah Sunan Giri, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, keteguhan hati dalam menjalani dakwah dan perjuangan. Sunan Giri menghadapi banyak tantangan, mulai dari fitnah hingga pengasingan, namun ia tetap istiqamah dalam mengajarkan agama dengan penuh kelembutan dan bijaksana. Ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan ketulusan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Yang kedua, Sunan Giri menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga mendirikan pesantren untuk menyebarkan ilmu dan membimbing generasi berikutnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu, berkontribusi kepada masyarakat, dan memberi manfaat bagi orang lain. Selain itu, Sunan Giri juga menunjukkan pentingnya mengintegrasikan budaya dan agama.
Nama-nama yang ia sandang menunjukkan bagaimana ia menghormati dan mengasimilasi budaya lokal, sambil tetap mempertahankan ajaran Islam yang lurus. Ini mengajarkan kita untuk tetap menghargai budaya kita, namun juga menjaga prinsip dan nilai-nilai yang kita anut. Akhirnya, karomah yang dimiliki Sunan Giri menunjukkan bahwa segala sesuatu yang luar biasa datang dari niat yang tulus dan doa yang ikhlas kepada Allah. Semua yang dimilikinya adalah untuk menyebarkan kebaikan dan agama Islam, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa dengan hati yang tulus dan memanfaatkan setiap karunia Allah untuk kebaikan umat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga konten yang saya bagikan bermanfaat dan menginspirasi kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Kalau ada saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya.